Ya, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan bersama melakukan himne Berkat PKLU. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah kita saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan memuji namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 454. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah warga yang percaya. Sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca Mazmur pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 9 secara berbalasan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhmu dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bersama kita kembali memuliakan Tuhan dari dalam Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Opa, oma, kakek nenek yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kaum lanjut usia yang Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, oleh karena kuasa dan penyertaan. Saat ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Kami mohonkan dengan rendah hati biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman, maka kami akan diberikan pengertian dan pemahaman yang berasal daripadamu, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan.
pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri dan bersama kita akan mendengarkan bacaan Alkitab sesuai dengan sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Terjadwal 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang mengatakan di bawah judul perikop Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya. Opa-oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada saat ini berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Hizkia. Sudah pasti bagi opa-oma ini nama yang tidak asing lagi ketika menyebut nama Hizkia Raja Yehuda. Yang menarik dari Hizkia ini adalah ada beberapa catatan yang diberikan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Paling tidak ada 4 hal yang sangat melekat di dalam diri Hizkia. Yang pertama, digambarkan bahwa sebagai seorang raja, pada ayatnya yang ketiga dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi, opa-oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini hendak memberikan sebuah gambaran dan pengajaran sekaligus bahwa dalam kehidupan seorang Raja Hizkia,
sekalipun ia memiliki kekuasaan yang luar biasa memimpin kerajaan Yehuda, tetapi hal itu tidak membuat ia lupa akan statusnya sebagai seorang Israel, sebagai seorang pribadi yang merupakan bagian daripada umat Allah. Ia tidak lupa terhadap kehidupan beriman. Itu sebabnya penulis 2 Raja-Raja ini menyimpulkan dengan mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuasaan yang tidak terbatas sebagai seorang Raja Yehuda, sebenarnya dia bisa melakukan apa saja. Tetapi sekali lagi realitas dalam catatan Alkitab ini menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan itu bukan berdasarkan pada apa yang ia inginkan, tetapi senantiasa ia timbang dengan baik-baik, sehingga pada akhirnya disimpulkan apa yang dilakukan oleh Hizkia itu adalah apa yang benar di mata Tuhan. Hal ini sekaligus ingin mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bagaimana dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Apakah kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Realitas dalam kehidupan saat ini justru menggambarkan dan memperlihatkan seringkali manusia terjebak dalam situasi apakah ia ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan atau ia ingin melakukan apa yang benar di mata manusia. Ini menjadi soal kita hari ini. Karena seringkali orang melakukan sesuatu itu berdasarkan pada pendapat pribadinya, pertimbangannya, atau dengan melihat pada umumnya orang menginginkan apa, sehingga lebih kepada melakukan sesuatu berdasarkan pada apa yang dikehendaki oleh orang lain atau diri sendiri. Bukan pada pertimbangan apakah yang dikerjakan ini sesuai sudah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa mari belajar dari Hizkia untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan bukan apa yang benar di mata manusia. Karena itu sangat jauh berbeda sekali. Apa yang benar di mata Tuhan, kadang-kadang kita manusia berpikir ini yang benar menurut kita, tetapi belum tentu itu benar buat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk tahu apa yang benar di mata Tuhan, maka kita diajak untuk berhikmat, berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang menurut Tuhan itu benar? Kalau kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ini ayat 1 sampai dengan yang ke-8, mengapa sikap Hizkia yang benar-benar mau hidup berdasarkan apa yang benar di hadapan Tuhan itu melekat betul di dalam dirinya. Nanti kita akan lihat bersama, dijelaskan di sana bahwa benar hati Hizkia itu sangat melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua. Di dalam ayatnya yang kelima di sana dikatakan demikian. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan inilah yang menjadi latar belakang mengapa Hizkia begitu melekat hatinya kepada Tuhan, karena ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Kata percaya ini mau menggambarkan keseluruhan isi hati seorang Hizkia, bahwa ia sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah, tidak ada lagi Allah lain, tidak ada lagi kuasa-kuasa lain. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang keempat di sana dijelaskan bagaimana sikap ia di dalam ia mengimani Tuhan Allah itu berhadapan dengan pada umumnya
kepercayaan dan agama-agama atau praktek-praktek spiritualitas yang berlangsung pada saat itu. Mari lihat ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bakaran bagi ular itu. Ini dia. Ini sikap Hizkia. Dia yang menghancurkan bukit-bukit tempat korban bakaran. Dia yang menghancurkan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Mengapa? Sekali lagi, karena ia percaya bahwa satu-satunya Allah yang patut disembah dan ditinggikan dan ia tunduk terhadap Tuhan Allah itu adalah Allah Israel. Ini menggambarkan tentang iman percayanya. Sekaligus hari ini ingin mengajak kepada kita memeriksa diri kita. Bagaimana dengan kita? Bisa jadi kita juga bertanya, saya juga ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi mengapa godaan yang ada di dalam dunia ini seringkali membuat saya lebih mementingkan apa yang benar di hadapan manusia daripada apa yang benar di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita sampai pada pertimbangan di manakah sesungguhnya kita meletakkan hati kita. Apakah hati kita itu sepenuhnya untuk Tuhan? Hizkia meletakkan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan, sehingga ia menolak seluruh praktek-praktek spiritual di luar iman percaya kepada Allah Israel. Hanya Allah Israel, yaitu Tuhan, yang ia percayai, sehingga memampukan ia untuk hidup dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, mari kita periksa diri kita. Kalau sampai hari ini kita masih seringkali melakukan apa yang benar di hadapan manusia, sementara yang benar di hadapan Tuhan kita singkirkan dari hidup kita, bisa jadi mungkin kita belum sepenuhnya meletakkan iman percaya kita kepada satu-satunya Allah, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hati kita masih terbagi dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Bisa jadi. Tetapi saya mengharapkan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Doa saya adalah, opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dan yang beribadah bersama saat ini, benar-benar meletakkan hatimu hanya kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat lagi. Pada catatannya yang ketiga, kalau tadi terlihat ia percaya, dia mengimani betul-betul Tuhan Allah, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kuasa yang lain. Maka yang ketiga lagi ingin diperlihatkan dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan di sana, ia berpaut kepada Tuhan. Oh, ini semakin menegaskan betapa Hizkia benar-benar menyandarkan seluruh perjalanan hidupnya itu hanya kepada Tuhan Allah Israel. Kata berpaut, melekatkan hatinya, menyandarkan seluruh perjalanan hidupnya kepada Allah Israel. Dan itu yang menggambarkan mengapa sekali lagi penulis mengatakan ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Opa, Oma, ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, apakah benar-benar kita melekatkan hati kita kepada Tuhan dan hanya bersandar pada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan ini? Oh, ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang hadir di dalam dunia ini. Tetapi apakah kita sampai usia kita yang telah lanjut ini benar-benar hanya bersandar kepada Allah? Kalau masih ada yang percaya dengan kuasa-kuasa yang lain, masih percaya dengan jimat-jimat, masih percaya dengan opo-opo,
Mari belajar dari Hizkia. Tinggalkan semua itu. Pada bagian yang keempat dikatakan, ini penting sekali di bagian yang keempat. Mari lihat bersama. Saya baca dari ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Dia. Perhatikan yang keempat. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Oh, ini dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Umpama yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah hal ini juga hidup di dalam diri kita? Benar-benar perintah Tuhan yang kita pegang, bukan perintah manusia. Kalau mungkin kita bertanya, loh Pak Pendeta, tetapi bukankah perintah atau hukum di negara ini juga kita harus tunduk kepada hukum itu? Benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Itu berarti berbagai keputusan hukum yang dinyatakan oleh pemerintah maka kita harus taat. Karena mereka adalah wakil Allah. Dan apa yang mereka sampaikan itu juga berarti hikmat yang berasal dari Allah. Dan kita harus taat kepadanya. Jadi bukan saja hukum yang berada di dalam Alkitab yang harus kita pegang, tetapi juga hukum yang dinyatakan oleh pemerintah. Itu juga harus kita dengar dan kita patuhi. Jadi sekali lagi apa yang membuat Hizkia benar-benar hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Hari ini apakah itu juga kita lakukan di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan perintahkan kita baca dalam Alkitab, apa yang Tuhan perintahkan kita dengar dari firman yang diberitakan, apakah itu kita kerjakan ataukah sampai hari ini itu semua hanya lalu begitu saja. Tetapi satu hal yang saya percaya adalah bahwa opa oma yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pasti terus belajar untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. 4 hal yang melekat di dalam diri Hizkia. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Apa berkatnya bagi Hizkia? Mari lihat ayat 7. Apa berkat bagi Hizkia? Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Sampai di situ. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Oh, ini luar biasa sekali, opoma yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman ini mau mengingatkan kepada kita. Maka sebagaimana Hizkia itu disertai dan diberkati dan senantiasa beruntung dalam perjalanan kehidupannya, bahkan dalam peperangan-peperangannya, maka kepada kita juga ingin disampaikan firman ini. Kalau engkau ingin beruntung dalam perjalanan, kalau engkau ingin senantiasa diberkati dalam kehidupanmu bersama dengan anak cucumu, kalau engkau menginginkan masa depan anak cucumu itu juga diberkati oleh Tuhan Allah, maka sekali lagi, belajarlah dari firman ini. Belajarlah dari sikap hidup seorang Hizkia. 4 hal yang sudah kita dengarkan saat ini. Lakukan itu. Maka yakin dan percayalah, kemanapun engkau pergi hari ini, engkau dan keturunanmu, maka Tuhan Allah yang kita hari ini panggil Dia dan kita sebutkan Dia sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakin dan percayalah, engkau akan disertai. Bukan saja engkau, tetapi keturunan sebagai keturunan orang percaya akan disertai, beruntung, dan dimenangkan di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.
Kidung Jemaat 413 bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh diberkati dalam sabda kebenaran firman. Maka biarlah apa yang melekat di dalam diri Hizkia itu juga yang melekat di dalam diri kami. Sehingga sungguh dalam perjalanan hidup ini, Engkau dapati semua kami benar di hadapan-Mu. Engkau dapati semua kami adalah umat yang setia dan taat, yang memautkan hati kami sepenuhnya kepadamu, yang percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh hanya kepadamu. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini, maka semua kami akan senantiasa tetap setia untuk melakukan setiap perintah-perintah di dalam firman-Mu. Ketika kami baca Alkitab, kami membaca tentang perintah Tuhan, hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman, kami mendengarkan berbagai ajaran-ajaran Tuhan. Bapa Sorgawi, lembutkanlah hati kami, jadikanlah kami tanah yang gembur. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, maka firman itu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Sehingga setiap orang boleh menyaksikan sungguh dalam menjalani hidup ini kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami bersyukur atas janji penyertaan dan pemeliharaan-Mu, atas janji firman-Mu saat ini yang akan senantiasa memenuhi kami di dalam kemenangan-kemenangan di tengah berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah firman ini diteguhkan dalam hati dan pikiran kami, dan oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa diingatkan untuk mengerjakan dan melakukan kebenaran firman ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat Opa Oma, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, Jemaat GPIB Bahtera Kasih, Kota Makassar. Bapa berkati mereka semua yang saat ini mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Juga semua kami yang terlibat dalam proses rekaman ibadah ini. Tuhan berkati semua kami Tuhan. Mereka opa oma yang sudah berusia lanjut, dalam segala keterbatasan yang mereka miliki, kami percaya ada banyak kekuatan, kelebihan
yang juga Tuhan berikan kepada mereka, mengatasi segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Sekalipun usia mereka telah lanjut, tetapi kami percaya, iman percaya mereka tetap berkobar-kobar hidup di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu terus berkati mereka semua Tuhan. Dari dalam rumah mereka masing-masing mereka menaikkan pujian mereka. Mereka menaikkan syukur mereka. Mereka memuliakan dan meninggikan nama-Mu dan mengaminkan firman. Maka ya Bapa, dengan rendah hati hamba mohonkan, turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera memenuhi seluruh kehidupan mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati semua anggota PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, maka kami semua bersehati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Sukacita, kemenangan, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat betapa besar Engkau Allah, bahwa penyertaan dan pemeliharaan-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami, akan tetap kekal selama-lamanya. Dan oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah juga menganugerahkan iman percaya ini hanya kepada-Mu, dan pelihara kami, agar bukan saja kami, tetapi keturunan kami, anak cucu kami, mereka juga boleh diteguhkan dalam iman percaya mereka, sehingga sampai kekal selama-lamanya iman percaya mereka, hidup mereka, hati mereka tetap berpaut hanya kepada-Mu ya Allah. Bapa Sorgawi, untuk semua rencana-rencana ke depan, kerinduan-kerinduan, pokok-pokok syafaat yang dinaikkan oleh jemaat-Mu ini Tuhan, hamba topang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya yang terbaik akan mereka alami di dalam hidup mereka semua. Berikan semua opa-oma kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Demikian juga mereka yang bertugas saat ini, pengurus Pelkat PKLU yang mendampingi pelaksanaan ibadah dalam rumah Tuhan, dalam gereja ini, liturgos Bapak Rudi yang juga boleh melayani Tuhan saat ini, organis, pemandu lagu, solois yang akan mempersembahkan puji-pujian, tim multimedia bergandengan tangan juga dengan tim adaptasi kebiasaan baru, Koster yang telah menyiapkan ruangan ini, juga para pegawai kantor majelis jemaat yang telah menyiapkan tata ibadah. Semua Tuhan, mereka yang memberi diri mereka untuk melayani Engkau, hamba mohonkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa berkati mereka semua. Biarlah hari lepas hari mereka boleh melihat dan menikmati betapa besar kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup mereka. Syukur kami kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa juga dalam kehidupan seluruh pelayanan PKLU, para pengurus dan anggota. Tuhan berkati seluruh gerak langkah pelayanan yang boleh berlangsung di tengah-tengah jemaat ini, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dan di atas semua itu kami percaya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami saat ini bersehati dalam doa, turut merasakan duka bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Secara khusus sanak keluarga dari
KRI Nanggala 402. Mereka yang kehilangan anak, suami, saudara bersaudara. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh realitas yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami percaya juga Engkaulah yang akan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih oleh karena tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Dan kami sungguh mengimani anak-anak Tuhan, semua kami dipakai oleh Tuhan untuk turut menopang, menghibur setiap rumpun keluarga yang berduka cita. Proses pengangkatan puing-puing kapal selam yang masih berlangsung kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh berlangsung dan pada akhirnya dapat diselesaikan dalam pertolongan kuasa Tuhan. Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, semua mereka Tuhan. Tuhan berkati dan penuhi mereka dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga pemerintahan Indonesia ini boleh berlangsung dalam kuasa Tuhan yang mendatangkan keadilan, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Guru kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Ibu Ayu Katabal dipersilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu Bapa, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 444, mengucap syukurlah. Kita nyanyikan 2 kali sebelum pundi persembahan dijalankan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah.
Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia, dan dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom buat Bapak Ibu PKLU Bahtera Kasih yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat-sehat dan sukacita selalu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roberto JMWG yang telah menaburkan berita firman Tuhan pada kita sekalian pada pagi hari yang indah ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar dengan perantaran Roh Kudus dapat tinggal dalam hati dan pikiran kita. Bukan kita menjadi pendengar, tapi baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Rudi Sumarno yang telah menjadi pelayan liturgi pada pagi hari ini. Ingin saya sampaikan bahwa Bapak Rudi Sumarno ini adalah pengurus PKLU 2020-2022. Beliau duduk sebagai koordinator di bidang PPSDI PPK. Terima kasih ya Pak Rudi. Juga saya mengucapkan terima kasih buat organis Bapak Eki Rumbu, Ibu Mariana Sahal sebagai kantoria, juga Ibu Ayu Neles Katabal yang bersedia untuk melantunkan puji-pujiannya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu punya pelayanan pada pagi ini. Baiklah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Tapi saya mengucapkan juga terima kasih ya buat multimedia yang sudah merekam jalannya ibadah kita ini. Juga terima kasih buat Bapak Ibu pengurus PKLU yang sudah sempat hadir. Terima kasih untuk kesediaan kalian semua. Ini suatu pelayanan bagi Bapa di sorga, untuk itu biarlah diberkati Tuhan. Baiklah, yang ingin saya sampaikan pertemuan kita untuk bulan depan yaitu jatuh pada minggu keempat hari Kamis di bulan Mei, itu mungkin tanggal 27 Mei kita bertemu lagi dalam ibadah PKLU serupa ini. Mohon maaf kita masih bertemu dalam secara daring oleh karena pandemi COVID-19 masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberi sumbangsi kepada Pelkat PKLU pada waktu kami mengadakan penjualan air tahu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu, tapi saya mohon maaf ya karena kami hanya membatasi penjualan itu cuma hanya sampai 20 paket. Rencana kami itu akan kami adakan setiap bulan di Sabtu di awal bulan. Jadi kalau tidak ada halangan, kemungkinan sekitar tanggal 8 Mei kita adakan lagi penjualan air tahu, tapi khusus untuk di lingkup PKLU saja. Juga saya mengucapkan juga terima kasih buat Ibu Alis Kasper dan Ibu Desi Langkai, bidang Pelkes yang telah melaksanakan kunjungan kasih ke beberapa oma di sektor 9 dan 10. Terima kasih ya atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mohon Bapak Ibu yang
mengetahui di sekitarnya ada oma atau opa yang sedang sakit, mohon disampaikan kepada pengurus agar supaya kami dapat menjadwalkan kunjungan ke oma opa tersebut. Karena kami mohon maaf, kami tidak bisa menjangkau seluruhnya, tapi saya percaya bila dengan bantuan Bapak Ibu yang ada di sekitarnya dapat memberitahu kepada kami akan menjadwalkannya. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hanya ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tapi saya percaya Bapak Ibu kita semua senantiasa dalam keberkatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada akhir sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan tetaplah dalam protokol kesehatan, yaitu ingat 5M, memakai masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, menjauhi segala kerumunan, mencuci tangan senantiasa, dan juga menjaga mobilitas. Jadi kalau tidak terlalu penting untuk keluar rumah, kita tidak perlu keluar rumah. Dan terakhir saya ucapkan kita harus tetap semangat. Biarlah kita sudah divaksin, banyak sudah Bapak Ibu yang sudah divaksin. Saya percaya kita semua sudah sehat, tapi janganlah lupa untuk protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini masih berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah. Opa Oma, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dan kembalilah dalam aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaran kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memenuhi kamu sekalian di dalam berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan berkati kita semua.